Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian dengan nomor NIM 0923 021 dari Prodi Teknik Sipil kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesalahpahaman bahasa nonverbal dalam komunikasi lintas budaya di tempat kerja negara Amerika. Komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata secara langsung. Bentuknya dapat berupa kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, sentuhan, jarak pribadi, serta intonasi dan volume suara. Diam atau jeda ketika berbicara juga termasuk komunikasi nonverbal karena dapat memberikan arti tertentu. Misalnya, seorang mungkin diam karena sedang berpikir, tidak setuju, merasa takut, atau menghormati pembicara. Bahasa nonverbal sangat dipengaruhi oleh budaya. Oleh karena itu, kita tidak dapat langsung menilai perilaku seorang hanya berdasarkan kebiasaan budaya kita sendiri. Budaya komunikasi Amerika Serikat berdasarkan materi intercultural knowledge, Amerika cenderung termasuk dalam budaya low contact. Artinya, masyarakat lebih terbiasa menyampaikan pesan secara jelas, langsung, dan terbuka. Dalam lingkungan kerja Amerika, informasi, ide, dan pendapat biasanya dibicarakan secara eksplisit. Ketidaksetujuan juga dapat disampaikan secara langsung selama berfokus pada masalah dan solusi, bukan menyerang pribadi. Budaya kerja Amerika juga menghargai waktu, produktivitas, privasi, dan ruang pribadi. Walaupun komunikasi verbal sangat diutamakan, bahasa tubuh tetap digunakan untuk menilai perhatian, kepercayaan diri, keterbukaan, dan profesionalisme seseorang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang sangat beragam. Karena itu, ciri-ciri tersebut hanya merupakan kecenderungan umum dan tidak selalu berlaku kepada setiap individu. Kesalahpahaman kontak mata. Salah satu bahasan verbal yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah kontak mata. Di tempat kerja Amerika Serikat, kontak mata yang dilakukan secara wajar biasanya dianggap menunjukkan kepercayaan diri, kejujuran, prihatin, dan penghargaan kepada pembicara. Seseorang yang terus melihat di bawah atau menghindari kontak mata dapat dianggap tidak tertarik, tidak yakin, dan menyembunyikan sesuatu. Namun, dalam beberapa budaya, menghindari kontak mata dengan orang yang lebih tua atau mempunyai jabatan lebih tinggi justru merupakan bentuk penghormatan. Misalnya, seorang pegawai menundukkan pandangan ketika menerima arahan dari manajernya. Pegawai tersebut sebenarnya ingin menunjukkan rasa hormat, namun manajer Amerika dapat menafsirkan sebagai tanda bahwa pegawai kurang percaya diri atau tidak memahami instruksi. Oleh sebab itu, kontak mata sebaiknya dilakukan secara alami dan tidak berlebihan. Menjaga kontak mata bukan berarti harus terus-menerus menatap, karena tatapan yang terlalu lama juga dapat dianggap mengintimidasi. Kesalahpahaman jabat tangan dan sentuhan. Kesalahpahaman berikut berkaitan dengan jabat tangan dan sentuhan. Dalam budaya bisnis Amerika Serikat, jabat tangan secara tradisional digunakan seketika memperkenalkan diri, bertemu klien, mengikuti wawancara, atau mencapai kesepakatan bisnis. Jabat tangan dianggap sebagai tanda keterbukaan, kepercayaan diri, dan profesionalisme. Tapi tidak semua orang merasa nyaman melakukan kontak fisik. Beberapa orang dapat membatasi sentuhan karena alasan agama, budaya, kesehatan, dan privasi. Sebagai contoh,
Seorang manajer mengeluarkan tangan kepada rekan kerjanya yang memiliki batas kontak fisik dengan lawan jenis. Ketika jabat tangan tersebut tidak disambut, manajer mungkin menganggap rekannya tidak ramah, padahal tindakan itu dilakukan untuk menghormati keyakinan yang dianut. Karena itu, jabat tangan tidak boleh dipaksakan. Kita dapat mengganti dengan senyum, anggukan kepala, atau secara verbal. Kesalahpahaman jarak pribadi. Jarak pribadi atau personal space juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. Dalam budaya kerja Amerika Serikat, ruang pribadi dan privasi cenderung dihargai. Berdiri lalu dekat ketika berbicara dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan merasa batas pribadinya dianggar. Sementara itu, dalam beberapa budaya yang lebih komunal, berbicara dengan jarak dekat justru menunjukkan keakraban, keramahan, dan perhatian. Kesalahpahaman dapat terjadi ketika seseorang mendekat untuk menunjukkan keramahan, tetapi rekan Amerikanya mundur untuk menjaga jarak. Orang pertama mungkin menganggap tindakan mundur tersebut sebagai sikap dingin atau tidak bersahabat. Padahal keduanya hanya memiliki kebiasaan mengenai jarak komunikasi yang berbeda. Untuk menghindari masalah, kita sebaiknya memulai percakapan dengan jarak yang wajar dan memperhatikan kenyamanan lawan bicara. Senyuman, anggukan, dan ekspresi wajah. Senyuman dan anggukan kepala juga dapat menimbulkan salah pengertian. Ketika sering menganggap senyuman dan anggukan sebagai tanda bahwa seseorang memahami atau menyetujui pembicaraan. Padahal dalam budaya tertentu, seseorang dapat tersenyum karena merasa gugup, malu, dan tidak ingin mempermalukan pembicara. Anggukan kepala juga tidak selalu berarti setuju. Terkadang seorang mengangguk hanya untuk menunjukkan bahwa ia sedang mendengarkan. Sebagai contoh, atasan bertanya apakah pegawai telah memahami instruksi dan batasan waktu pekerjaan. Pegawai tersebut tersenyum serta mengangguk karena merasa sungkan untuk mengakui bahwa ia belum memahami penjelasan. Atasan kemudian menganggap tidak ada masalah. Akibatnya pekerjaan dapat dikerjakan secara tepat. Karena itu, pemahaman sebaiknya tidak hanya dinilai dari senyuman atau anggukan. Atasan dapat meminta pegawai mengulangi kembali instruksi dengan bahasanya sendiri. Gestur diam dan intonasi. Selain kontak mata dan ekspresi wajah, gestur tangan, diam, serta intonasi suara juga dapat mempunyai arti berbeda. Gerakan seperti tanda oke menunjukkan dengan jari atau mengacungkan ibu jari belum atau mempunyai arti yang sama dalam setiap budaya. Gestur yang berarti persetujuan di Amerika dapat dianggap kurang sopan atau bahkan menghina di negara lain. Diam justru dapat ditafsirkan secara berbeda. Dalam rapat kerja di Amerika, terlalu lama diam dapat dianggap sebagai tidak kurang aktif dan tidak mempunyai pendapat. Namun dalam budaya lain digunakan untuk memikirkan jawaban secara matang atau menghormati orang yang lebih senior. Begitu juga dengan intonasi. Nada suara yang tegas dapat dianggap percaya diri dalam budaya Amerika, tetapi mungkin terdengar keras atau agresif bagi orang dari budaya menggunakan suara lebih lembut. Oleh karena itu, kita perlu memahami keseluruhan konteks sebelum makna suatu perilaku, dampak, dan cara mengatasinya. Kesalahpahaman bahasa nonverbal dapat memberikan berbagai dampak terhadap pekerjaan. Misalnya, seseorang dapat salah menilai kejujuran, kemampuan, atau sikap rekan kerja. Kesalahpahaman juga dapat menurunkan kepercayaan diri, menimbulkan konflik, mengganggu negosiasi, dan menurunkan produktivitas tim. Untuk mengatasi hal tersebut, kita tidak boleh menilai seseorang hanya untuk berdasarkan satu gestur atau bahasa tubuh. Kita perlu mengkonfirmasi maksudnya,
melalui pertanyaan yang sopan. Instruksi pekerjaan juga sebaiknya disampaikan secara jelas dan jika diperlukan, diberikan dalam bentuk tertulis. Selain itu, kita perlu menghormati batasan mengenai sentuhan dan ruang pribadi, serta memberikan waktu kepada orang lain untuk memberikan respon. Pelatihan komunikasi lintas budaya juga penting agar seluruh anggota tim memahami bahwa kebiasaan budaya sendiri bukanlah satu-satunya yang sadar dan benar. Kesimpulannya, akhir dari presentasi ini dapat disimpulkan kesalahpahaman merupakan bahasa nonverbal terjadi ketika seseorang menafsirkan perilaku orang lain hanya berdasarkan kebiasaan dan standar budaya sendiri. Di lingkungan kerja Amerika Serikat, kontak mata, komunikasi langsung, penghargaan terhadap ruang pribadi, responsif, aktif, dan jabat tangan sering dikaitkan dengan profesionalisme. Namun, perilaku tersebut dapat memiliki arti berbeda bagi pekerja dari budaya lain. Oleh karena itu, komunikasi lain budaya yang efektif membutuhkan keterbukaan, empati, kemampuan beradaptasi, dan sikap saling menghormati. Kita tidak boleh langsung memberikan penilaian berdasarkan bahasa tubuh. Sebaliknya, kita perlu memperhatikan konteks dan menginformasikan maksud melalui komunikasi yang jelas. Dengan memahami budaya yang baik, perbedaan nonverbal tidak harus menjadi penyebab konflik, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk membangun kerjasama yang lebih kuat. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.